Pade punya ini nggak apa tips dan trik barangkali karena kan beberapa pionir sempat mengeluhkan masalah QC yang mandek, terus migrasi yang nggak kunjung tiba seperti itu, Pade. Karena kan walaupun saya punya barangkali dari saya kurang lengkap gitu kan. Barangkali Pade ada beberapa tips dan trik gitu yang bisa dikatakan untuk mancing-mancing lah supaya undangan KWC tiba atau QC yang dalam peninjauan juga bisa diperiksa lagi sama Pikor Tim sehingga hijau kembali atau migrasinya yang mungkin sudah lama gitu kan, walaupun itu hak sepenuhnya Pikor Tim barangkali ada gitu loh. Yang migrasi tenang aja itu ya. Kalau yang belum migrasi tentunya teman-teman ini nggak ngapa-ngapain. Secara umum yang belum migrasi itu nggak ngapa-ngapain, dalam artinya karena dia belum punya wallet kan, belum migrasi, nggak ngapa-ngapain. Iya betul Pade. Nah, nah di sini informasi terbaru beberapa hari yang lalu, ya belum ada 1 minggu mungkin ya, itu diinformasikan untuk teman-teman yang masih dalam tahap antrian migrasi, nampaknya ini sementara di hold. Konsentrasinya ini pada akhir EBS. Jadi ini sudah tidak dipublikasikan lagi soal EBS. EBS sudah berakhir. Emergency Broadcast System. Hitungan waktu dari bahasa-bahasa kamuflase disampaikan dalam waktu dekat ini akan terjadi pemadaman. Ini fokusnya di situ. Maka terkait yang nomor 9 yang dalam antrian, percaya memasuki fase mainnet, mereka akan dengan mulus dan segera bisa mendapatkan koinnya di wallet mainnet dan bisa menggunakannya. Justru itu bersyukur tidak menjadi kelinci percobaan. Begitu muncul sudah siap untuk menerima manfaat dari para pemberi manfaat, penyedia manfaat. Kenapa? Saat ini pada dasarnya kita yang sudah ada di available balance atau ada di mainnet, kita ini semua pada dasarnya itu sebagai kelinci percobaan. Kalau kita tidak hati-hati di fase transisi nanti pada titiknya kita ada penentuan akhir, di mana di sana terjadi validasi data. Peran AI utama di situ, AI mampu mendeteksi akun-akun yang betul-betul kontributor murni atau mungkin kontributor murni yang curang, yang nakal. Kembali lagi kemarin saya sampaikan, di sini kita masih ada di bawah pantauan CAP 35 dan GAPT. Kalau kita lolos validasi, maka betul-betul kita menjadi individu yang independen, tanpa ada intervensi, tanpa ada pengawasan dari CAP 35 maupun GAPT. Kita harus lewati identifikasi AI Oracle. Itu. Saat ini masih banyak ini pioner-pioner nakal yang masih ketawa-ketawa. Betul Pak Dek. Nah itu. Tapi setelah fase penentuan itu datang, validasi data, di mana peran AI Oracle itu sangat besar. Lah ini, mampukah kita nanti melewati fase itu sehingga betul-betul masuk ke fase mainnet, menjadi individu pioner yang independen, tanpa intervensi, tanpa campur tangan, tanpa ada satupun pihak-pihak yang mampu memantau kita. Itu ya.
blockchain Pi Network sangat transparan, sangat terbuka, tapi tetap rahasia terhadap setiap individu. Maksudnya, ketika saya melihat alamat wallet seseorang, kemudian saya track, nah saya melakukan tracking di blockchain. Ini transaksi terakhir dia kemana? Apa yang dia lakukan? Oh, dia masuk, itu ya, kredit sekian, debit sekian, dari wallet ini, dari wallet ini. Tapi ini walletnya siapa? Rahasia, tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Nah ini. Tapi kegiatan transaksi sangat terbuka, sangat transparan. Nah di situ nanti ini ke depan ini. Saya sempat mendengar itu ada istilah hutan karantina Pak di blockchain itu. Jadi beberapa akun nakal yang nantinya melakukan perilaku mencurigakan secara otomatis itu ditandai gitu loh, ditandai. Nah, itu kan transaksi itu kan terbentuk ya. Gitu kan. Yang sekiranya mencurigai itu akan masuk di hutan karantina istilah dari Picor Team. Waktu. Ya. Jadi dicek itu dulu gitu, tahan dulu ini kira-kira transaksinya nanti akan seperti apa lagi, gitu kan. Kalau memang misalkan perilaku itu terus berulang, nah itu fungsi GABT dan CAP35 yang walaupun banyak orang bilang kok ini sampai diambil lagi sama Picor Team, ya memang masih belum disempurnakan, dalam artian Core Team masih berhak untuk mengambil koin pioner yang nakal-nakal itu, mengembalikannya ke mainnet dan untuk ditambang lagi oleh pioner baru. Gitu. Jadi bukan Core Team ya. Kalau Core Team nanti kesannya itu seseorang kan ya, orang. Ya itu sementara ini kita bicara soal autonomus sudah ya, otomatis. Betul, otomatis ini semua sudah tersistem. Jadi di sini bukan Core Team, melainkan sistem yang datang dari Stellar yang notabene menjadi pondasi dasar. CAP35 itu dari Stellar. Nah ini nanti dari CAP35 ini nanti menginstruksikan kepada wallet Core Team GABT di banned, dihancurkan, dihanguskan atau dipulihkan ke koin penambangan. Nah ini kan sistem itu sudah. Nah ini semua terjadi atas kinerja AI. Nah itu. Jadi gini, kenapa nanti ada validasi data? Kembali lagi ya, kita ini individu yang freedom, di mana setiap individu ini memiliki aset yang tidak lebih rendah daripada korporat atau institusi atau lembaga-lembaga. Aset kita ini akan terus menghasilkan koin-koin Pi dari tahun ke tahun. Itu ya, berkelanjutan. Karena di belakang masih ada 90% dari total koin Pi yang digulirkan Core Team, 90 miliar. Ini baru 10 miliar saja. Nah itu, mengalirnya di mana? Ya melalui pioner. Pioner akan menjadi individu bank, di mana wallet Pi merupakan pusat tata kelola untuk setiap individu pioner. Tata kelolanya di wallet Pi. Nah, di sini individu ini tentunya saya katakan tadi tidak lebih rendah. Katakanlah posisinya itu setara dengan korporat, dengan perusahaan, dengan instansi, dengan lembaga, aset yang tinggi. Untuk itulah kembali setiap individu yang notabene bank independen, individu bank masuk ke dalam catatan buku besar Pi Bank, masuk ke dalam ledger Pi Bank. Dan jumlah kita ini tidak banyak. Jumlah kita tidak banyak. Kalau kita melihat pioner ini di Indonesia begitu luar biasa, faktanya kurang dari 0,5%.
Nggak sampai 1%. Kelihatannya banyak loh ya di Indonesia. Nggak sampai 1%. Apalagi nanti fase-fase penentuan akhir tambah berkurang. Lah itu tambah berkurang. Lah ini ya. Untuk selanjutnya, pengguna-pengguna Pi berikutnya bukan pioner. Mereka sebatas pengguna yang bersifat konsumtif, tidak produktif. Yang produktif hanya pioner yang notabene dikatakan kontributor murni. Untuk itu, setiap individu pioner akan memasukkan atau datanya akan diinput ke dalam ledger P-Bank. Nah ini, artinya di sana secara global akan diketahui besaran sumber likuiditas. Pioner akan menjadi sumber likuiditas, pusat sumber likuiditas mata uang global. Oke, untuk klarifikasi kan di ledger itu sendiri, menurut informasi yang sempat saya dapatkan itu, data pioner itu sendiri kan, karena kan untuk saat ini sentral ya, ada ya, banyak terjadi manipulasi data. Nah, benar pada ya, kalau di Web3 itu data pioner itu betul-betul terenkripsi ya pada ya? Iya, ini kita kan masih mengarah pada transformasi ya, dari sistem keuangan yang lama menuju sistem keuangan yang baru. Lah keuangannya real yang ada sekarang masih digunakan oleh sistem yang lama. Segera setelah pemadaman ya, mata kita begitu terpejam, itu akan terjadi proses penggantian. Begitu mata kita terbuka, yang ada di rel, di atas rel adalah sistem keuangan yang baru. Mesara Gisara di sana. Maka segera ini nanti akan terjadi yang namanya Nexus Revolution. Nexus Revolution. Dalam hal ini perbankan itu betul-betul harus memenuhi standar untuk bisa berjalan pada Web3P network. Yang ISO 2022 bukan pada itu? Termasuk ISO 20022. ISO 2002 itu zonanya meliputi faktor keuangan, perbankan, keuangan. Bicara masalah ISO kan banyak, tapi yang mengatur soal keuangan adalah ISO 20022. Lah ini selanjutnya di sini setelah Nexus Revolution mengarah pada apa namanya, ledger apa ya, ledger P-Bank itu tadi ya, apa ya kalimat itu, agak lupa ini. Lah di sini nanti disitulah kita memasuki fase mainnet yang sebenarnya, dimana ketika fase mainnet yang sebenarnya sudah masuk, roda ekonomi bisa berjalan. Yang menjalankan adalah jaringan kerja yang selama ini kita bangun. Selama ini kan kita open network, open membuka net jaringan work kerja, membuka jaringan kerja. Jaringan kerjanya tidak hanya sebatas pioner, melainkan kita juga membuka pintu agar pihak eksternal seperti pengusaha-pengusaha korporat yang ada di eksternal bisa terintegrasi dan selanjutnya berafiliasi. Juga faktor perbankan, seperti di Indonesia misalnya ada Mandiri, BRI, BNI, BCA. Mereka kalau tidak memenuhi standar, tidak terkoneksi dengan QFS Stellar, tidak memenuhi standar ISO, terus apalagi satunya itu ya. Lah ini, maka mereka tidak akan bisa, maka dia tutup sudah. Tutup. Mau nggak mau harus. Kalau nggak penuhi semua, iya harus.
Tapi kalau kita pioner, ya sudah, kita adalah jaringan. Tapi tetap, itu tadi, validasi data untuk bisa masuk. Karena tidak semua pioner, hanya pioner-pioner yang murni, tanpa ada faktor curang. Nah, contoh curang, ini sebenarnya kemarin saya bilang pemutihan ya, ada pengampunan untuk pioner-pioner nakal yang suka menempelkan frasa sandi orang lain ke kotak frasa sandinya sendiri. Nah ini, itu membuat cacat. Itu, maka di situ di walet ada tulisan segarkan, diputihkan. Kalau kita ibaratnya itu melukis di atas pasir, itu akan dinetralisir lagi, seret. Jadi tidak ada coretan. Sekali kita tempel, satu-satunya yang layak ditempelkan adalah frasa sandi milik kita sendiri. Jangan sekali-kali menempelkan frasa sandi milik orang lain. Nah, di sini kita tidak bisa akal-akalan. Untuk mengkamuflasenya itu, kita mengikat kembali di nomor 3. Di nomor 3 diperlukan 2FA. Kalau kita tidak mampu memverifikasi pada email yang masuk dari langkah-langkah 2FA, cacat, gugurlah dia sebagai pioner. Itu bermasalah lagi daftar periksa mainnetnya, Pak De. Ya udah gugur, udah penentuan terakhir itu. Nggak akan masuk dalam ledger P-Bank. Nangis dah. Sekarang dia ketawa-ketawa, dapat cuan, bisa curi wallet orang, koin orang. Dan segera untuk wallet pro yang betul-betul tingkat keamanannya itu puncak akan segera hadir, dan kita akan mendapatkan panduan. Kita ikuti roadmap-nya. Akan ada panduan untuk kita semua para pioner dalam rangka mengaktifasi wallet pro yang notabene wallet yang betul-betul terdesentralisasi. Wallet kita sekarang ini masih belum wallet pro, masih belum betul-betul terdesentralisasi. Fungsi multi tanda tangan atau multisig sekarang belum digunakan. Saya baru mau menyebutkan itu, Pak De. Loh itu nanti akan ada panduan. Kita tunggu. Tenang aja, belum ada semua. Semua masih baru terintegrasi. OKX, Bitget, Get.io, Max, Pionex, itu semua sudah terintegrasi. Tapi mereka belum mendapatkan smart contract dari P-Network, dari core team. Selama perilakunya masih baik dan mereka tidak melakukan one prestasi dan dinyatakan lolos masuk ke mainnet, mereka akan mendapatkan smart contract. Tesla, Toyota, Microsoft, Google, dan semuanya tidak ada satupun yang sudah mendapatkan smart contract. Smart contract masih menjadi rahasia core team sekarang. Ayo, siapa yang tahu atau punya smart contract? Minimal kalau memang teman-teman punya smart contract, tambahkan jaringan Pi ke dalam bursa OKX, Get.io, Pionex atau yang lainnya sudah dinyatakan lolos KYB. Nggak ada. Jadi ini bukan main-main. Ini beneran, ini serius. Untuk para pioner, ya, cermati. Apapun bentuk isu atau rumor, kalau didengarkan itu tidak enak di telinga, pastikan itu negatif. Abaikan. Karena hanya akan membuat kita sakit. Saya bilang dilarang sakit.
Dan apapun rumor atau isu itu kalau didengarkan enak, nuansa positif, itu imun, membuat kita semakin sehat. Ikuti. Nah itu poin itu sudah. Statement-statement, artikel-artikel, narasi-narasi yang negatif, abaikan. Dan yakin tidak ada data atau faktor pendukung yang bisa memperkuat. Paling lingkupnya hanya di kripto komoditi atau bursa-bursa atau trading. Nggak lebih dari itu. Sementara yang positif, yang enak didengar, itu memberikan wawasan yang luar biasa luas. Menambah imun, menambah pengetahuan, dan membuat kita semakin sehat dan semangat. Poin itu sudah saya apal, karena saya edukator. Sudah bertahun-tahun, edukator yang tidak pernah merem. Hanya ketip. Oke, Pak De. Iya. Terima kasih. Kalau negatif abaikan. Kalau positif oke.